sementara juga kita lihat ada influencer yang kami sering menyebutnya buzzer gitu. Ya akunnya aman-aman aja. Kalau yang nampilkan Habib Rizik dari kita itu di banned. Tapi kalau ada yang nampilin Habib Rizik dari mereka dengan menghina, aman. Sama-sama Habib Rizik nih. Ini contoh kasus aja. Sama-sama Habib Rizik, sama-sama HBS, sama-sama kegiatan yang Islam. Ini bukan tentang keagamaan. Kenapa Islam sering disorot? Saya sadar sebagai belajar juga saya tentang civil society, karena memang mayoritas di sini. Jadi wajar aja kelihatan tampak jelas gitu. Tapi saya yakin permasalahan ini juga menimpa ke seluruh semuanya. Ini akhirnya kan sekarang kita merasakan semua. Brigadir J ini siapa? Rakyat umum bukan? Dia aparat kok. Aparat sedang bertugas, ajudan. Artinya dia itu orang dekatnya Sambo, emang deket banget. Ajudan. Dia tahu tuh rahasia Sambo, dia tahu jadwal Sambo. Itu disikat. Jadi wajar aja kalau yang paling dekat aja disikat, apalagi yang jauh kan gitu. Iya. Artinya mereka dibiayai, tapi sekarang lagi kaki serbahan gitu. Siapa lagi yang mau disikat? Udah nggak ada. Ini berarti Sambo ini bukan kadrun. Ya, yang mati juga bukan orang Islam. Ya, dan ini gue mau mengajak seluruh umat Islam dan seluruh umat beragama. Ayo, dulu banyak dari saudara-saudara gue Muslim mengatakan begini, ayo kita jadi rakyat Indonesia yang berjuang untuk Islam di Indonesia. Sekarang gue ngajak semuanya balik deh gitu. Kita balik ini. Jadi orang Islam yang memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia. Babe Aldo bisa sharing seperti apa sih yang dihadapi selama ini? Alhamdulillah, terima kasih semuanya, Colvin dan semua yang hadir, Bang Hadis, Ali dan moderator. Ya, jadi saya mau awali tentang keadilan ya. Sebetulnya para penegak hukum itu ada polisi, jaksa, pengadilan, hakim, dan juga lawyer. Ada yang terima mestinya, YouTuber gitu. Karena kita udah gak bisa lagi berharap sama media mainstream gitu. Berbicara tentang rekayasa ini luar biasa mereka adalah pejabat-pejabat yang dulu mungkin kuliahnya sutradara sebenarnya. Jadi mereka main skenario itu, merekayasa itu rapi banget gitu. Dari mulai kepolisiannya direkayasa, jaksanya direkayasa, pengadilannya direkayasa, kameramennya direkayasa, sampai CCTV direkayasa. Jadi ini pentingnya adanya influencer, pentingnya ada YouTuber. Dan sayangnya di Indonesia ya, menjadi influencer yang lurus itu agak susah gitu. Kenapa? Karena dibatasi oleh Kominfo. Ya, jadi saya Instagram itu udah puluhan akun. Naik 30.000 banner. Cuma nampilin apa? Habib Rizik lagi makan, lagi ngopi. Nggak ada caption, sampai nyoba kagak pakai caption. Di band juga? Disikat. Total ada berapa di band? Puluhan, malas ngitung hampir. Iya, Instagram, TikTok, begitu, Facebook, dan semua yang berbasis Meta ya. Yang berbasis Meta, Instagram, Facebook, TikTok. Saya sampai malas bikin TikTok. Malas, tapi video saya banyak aja di situ. Ya, jadi artinya kebebasan berpendapat ini di Indonesia udah nol. Sementara ini ada agenda besar berarti ini, penjajahan besar. Sementara akun-akun yang menyebarkan berita-berita yang nggak penting gitu, kayak apa tuh? Minta maaf ini nanti dibilang gua mau pansos, kagak. SCBD banyaknya anak-anak yang di jalan begitu dibiarin. Iya, gitu. Ya itu kan nggak penting banget, joget-joget, ngapain, ada anak-anak pakai baju, itu baju salah cetak, gua nggak paham juga kenapa begitu ya. Baju salah cetak tuh yang mana itu, Bang? Ya kadang-kadang kan sininya panjang, sininya pendek, terus ada ya nggak jelas gitu ya. Itu menurut mereka fashion, boleh aja. Maksud gue berikanlah keadilan dalam kebebasan berpendapat gitu. Sementara juga kita lihat ada influencer yang kami sering menyebutnya buzzer gitu. Ya akunnya aman-aman aja. Kalau yang nampilkan Habib Rizik dari kita itu di banned. Tapi kalau ada yang nampilin Habib Rizik dari mereka dengan menghina, aman.
Sama-sama Habib Rizik nih. Ini contoh kasus aja. Sama-sama Habib Rizik, sama-sama HBS, sama-sama kegiatan yang Islam. Ini bukan tentang keagamaan. Kenapa Islam sering disorot? Saya sadar sebagai belajar juga saya tentang civil society, karena memang mayoritas di sini. Jadi wajar aja kelihatan tampak jelas gitu. Tapi saya yakin permasalahan ini juga menimpa ke semuanya. Nih akhirnya kan sekarang kita merasakan semua. Brigadir J ini siapa? Rakyat umum bukan? Dia aparat kok. Aparat sedang bertugas, ajudan. Artinya dia itu orang dekatnya Sambo, emang deket banget. Ajudan. Dia tahu tuh rahasia Sambo, dia tahu jadwal Sambo. Itu disikat. Jadi wajar aja kalau yang paling dekat aja disikat, apalagi yang jauh kan gitu. Iya, jadi itu kalau muslim yang kena, saya sering bilang kepada saudara-saudara saya muslim, kita sering dipropaganda gitu untuk bermusuhan dengan agama lain, dengan suku lain. Itu minta maaf, jangan lagi begitu. Saya udah gak mau lagi ya cebong kampret. Ya itu propaganda perpecahan buat gue. Ya itu propaganda perpecahan. Ini nggak ada cebong kampret sebenarnya. Dan itu influencer yang dibayar loh. Itu influencer yang dibayar dan akun-akun mereka seperti ternak akun. Ya saya memperhatikan itu di Twitter. Umpamanya ada salah satu buzzer yang nge-tweet begini. Itu akun-akun bodong otomatis. Auto viral itu. Akun-akun bodong ini tujuannya apa? Siapa yang membuat? Kalau berdasarkan analisa Bapak? Ya, kita ini bukan orang bodoh gitu ya. Menuduh nggak boleh, tapi kan udah terlalu banyak kasus nih. Rekayasa ini udah terlalu banyak kasus. Ya, ini saya ambil contoh satu deh. Ada salah satu calon presiden. Salah satu calon presiden bikin sebuah tweetan tentang promosi dirinya. Gila, itu langsung viral dia. Hashtagnya dia langsung viral. Begitu saya cek, yang bikin viral, yang retweet, yang komentar, 0 follower, 1 follower, 0 follower, kompak kalimatnya sama. Nah itu kan kalau nggak dibuat canggih amat ya. Tapi influencer sekarang sering juga deh beli-beli followers. Nah itu kalau masih itu sih masih mending ya. Cuman di sini adalah yang paling urgent adalah, saya ingat saya kemarin saya ngefans banget sama Pak Alvin. Karena saya sama Pak Alvin ini saya ngerasa dapat teman baik gitu. Kenapa muka gua Arab, muka dia Cina, kita sama-sama ngomong Indonesia kan? Indonesia ya, banget. Indonesia banget gitu. Jadi bisa jadi simbol Bhinneka Tunggal Ika gitu. Ya kan? Sampai gua memanggil dia Wan Alvin gitu. Gua jadi kuku babe. Kemarin dia ngomong ada satu poin penting gitu, penting banget dan itu bener banget tuh. Apa? Kita bisa proses hukum kita dijalankan oleh pihak kepolisian itu. Nomor 1 uang, kata Pak Alvin, saya masih ingat banget itu. Nomor 2 adalah dekat dengan pejabat. Nomor 3 adalah viral. Nah itu tugas gue dah tuh. Nah ayo, gue ngajak semua nih yang berkompeten di bidangnya, Pak Alvin di bidang hukum, Bang Ajis, terus Pak Alvin dan semuanya bapak-bapak, dan saya berharap ada tokoh-tokoh lain yang akan bergabung dalam pergerakan ini. Kita perlu gerakan yang memang nggak cuma satu kelompok, nggak bisa. Kalau cuma itu, mereka sudah mengakar, ini rekayasa ini sudah mengakar. Tadi Bang Ajis bilang ada 600 kasus rekayasa. Jadi mereka ala bisa karena biasa gitu. Ya udah kebiasaan, udah gampang banget, alah gampang. Dan itu juga kadang-kadang ada di kita juga kok. Kita juga kadang-kadang kalau lupa bawa STNK kena polisi, alah gampang. Ya kan itu kan artinya rekayasa juga. Dan itu ternyata sampai sekarang itu gue mengalami banget. Gue kan aktivis di bidang, salah satu juga di bidang kemanusiaan masalah pandemi ini. Media sampai hari ini nggak berani memberitakan apa yang lagi gue angkat sekarang. Ya, kami sedang menggugat presiden masalah mandatori vaksin. Nggak ada satupun media yang berani ngangkat. Padahal katanya presiden, menteri kesehatan, Menkominfo, ya menteri perhubungan, menteri dalam negeri, ini kasus besar ini. Dan ini bukan untuk satu kelompok aja, bukan kelompok politik, bukan kelompok agama, bukan kelompok ras, se-Indonesia. Masalah mandatori, masalah pandemi, itu nggak ada yang berani.
Dan yang lebih ngeselinnya lagi, 2 channel udah hilang saya. Hilang channel. Kalau hilang video udah terlalu sering gua, 200 lebih hilang video. Padahal YouTube itu paling awet biasanya dibanding media sosial yang lain. Channel saya pertama kok 350.000 subscriber. Yang memang murni ya, kita dari awal gitu. Dari 0, 350.000 subscriber sama pendapatannya hilang. Dan sekarang bikin channel baru juga sama juga. Dibuat yang kemarin videonya hilang. Di take down videonya. Dan kalaupun harus ada monetize, itu pun monetize terbatas. Jadi emang ini maunya apa sih? Apakah gua harus joget-joget setengah telanjang model banci? Artinya kan gini, rekayasa itu sampai dibentuk agar tidak sampai ke masyarakat. Ya. Sementara nggak semua rakyat Indonesia itu bisa berbicara dengan bahasa kita begini kok. Minta maaf nih. Rakyat Indonesia nggak semuanya punya pemikiran yang bisa memahami bahasa hukum. Nggak semuanya bisa memahami bahasa kayak Calvin, kayak Rocky Gerung. Susah kita aja mikir berapa kali kadang-kadang. Nah sementara lebih banyak orang miskin dan nggak belajarnya di Indonesia dibanding orang yang memang berpendidikan. Nah akun-akun atau influencer-influencer yang menjadi jembatan informasi kebenaran kepada orang yang tidak paham ini, itu yang disikat. Jadi akhirnya rakyat sampai udah nggak percaya. Saya kemarin bikin satu konten, ini contoh aja, saya bikin satu konten, ada satu pemuda bikin video tentang nggak percaya kalau Ferdy Sambo di penjara. Saya ambil itu dan itu ada komentar netizen, memang netizen Indonesia keren ini. Ya, ada sampai bilang begini, saking nggak percayanya, andai kata Ferdy Sambo ditampilkan dengan baju tahanan, kami masih tidak percaya. Karena bisa saja itu hanya settingan untuk saat konferensi pers. Setelah itu bebas lagi. Ini kan tingkat kepercayaan yang bukan rendah, nggak ada, udah sampai ditampil. Mungkin netizen mau, rakyat Indonesia mau Ferdy Sambo itu udah kayak CCTV di lampu merah gitu, 24 jam ada, bisa diakses semua orang, bahwasanya Ferdy Sambo ada di situ. Itu baru percaya. Karena kita ngalamin, bukan cuma saya, akun-akun disikat ini, nggak cuma saya, banyak. Sampai akhirnya kita ngomongin apa? Pokoknya kalau tampil di akun-akun buzzer itu faktanya adalah kebalikannya. Dan lucunya ada salah satu channel, nggak boleh nyebut nama gue ya. Ini memang tempatnya buzzer gitu. Setelah kasus Ferdy Sambo nggak ada upload video, nggak ada upload video, nggak ada komen, nggak upload video, nggak biasanya antap dia upload. Iya jutaan subscriber. Gue yakin selain dia dapat dari monetize, dia juga dibiayai. Karena dia alatnya canggih. Kalau gue kan receh kok. Lihat sendiri pakai handphone gue. Iya. Artinya mereka dibiayai. Tapi sekarang lagi kehabisan bahan gitu. Siapa lagi yang disikat udah nggak ada. Ini Ferdy Sambo ini bukan kartun. Ya, yang mati juga bukan orang Islam. Ya, dan ini gue mau mengajak seluruh umat Islam dan seluruh umat beragama. Ayo. Dulu banyak dari saudara-saudara gue Muslim mengatakan begini, ayo kita jadi rakyat Indonesia yang berjuang untuk Islam di Indonesia. Sekarang gue ngajak semuanya balik deh gitu. Kita balik ini. Jadi orang Islam yang memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia. Bukan dulu dong, Babe mungkin sedikit nih. Ini kan oke, curhatan dari Babe, tapi Presiden Joko Widodo di dalam salah satu wawancara di salah satu televisi ini bahkan sempat diupload nih, Be, di Instagramnya Presiden. Benarkah Indonesia tidak bebas berbicara dan mengemukakan pendapat? Presiden di situ sampai ngomong, kata siapa tidak bebas mengemukakan pendapat? Saya aja dikata-katain presiden ini, dikata-katain presiden itu, nggak apa-apa. Saya aja begini-begini, orang bebas berpendapat, yang nggak masalah asal tidak anarki. Nah itu gimana tuh, Bes? Baik, saya ngelihatnya Pak Presiden Jokowi ini minta maaf nih ya, ini kritik. Ya Pak Presidennya baik sebenarnya, cuma di bawahnya kadang. Kan nggak semua informasi itu disampaikan kepada presiden dengan benar. Ya, contoh nih masalah Sambo ini. Ada berita juga memberitakan bahwasanya presiden marah-marah. Kita nggak perlu marah-marahnya presiden di sini.
Ya kalau marah-marah kita nyari nyokap kita godain juga marah nyokap gitu. Iya, kita bukan mau nyari marahnya presiden, tapi mau nyari tindakannya presiden. Nah presiden itu kan dia sosok tertinggi gitu, pemimpin tertinggi. Dia punya pembantu-pembantu. Yang gue curigain itu bukan presidennya sebenarnya, pembantunya itu. Ya selama ini gini. Setiap ada rapat tertutup presiden dan kabinetnya, Pak Presiden Jokowi selalu mengeluarkan pernyataan yang kok ini ya gitu. Ini berarti ada bisikan-bisikan, yang bisikin siapa sih? Ya, jadi sampai hari ini minta maaf Pak Jokowi itu saking kita ngelihatnya udah jadi korban gitu. Bener, jadi korban. Karena pidato Pak Jokowi itu selalu by text. Kita jarang ngelihat Pak Jokowi pidato tanpa teks, by text. Artinya ada yang ngetik ya. Artinya ada yang ngetik dong. Ada yang ngetik, ada yang nyiapin. Beliau pernah bilang Provinsi Padang. Itu typo yang akhirnya dibuat jadi bahan lelucon buat netizen itu. Dan itu bukan, itu kita juga merasa terhina. Kenapa presiden gue? Balik lagi ke kebebasan berpendapat tadi, jadi gimana Pak? Jadi Pak Jokowi kalau mau tentang kebebasan berpendapat, Pak jangan cuma dengerin pembantu Bapak, dengerin rakyat juga. Panggil kami, rekonsiliasi semua pihak. Rekonsiliasi, jangan. Presiden Jokowi ini presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya presiden bagi yang memilih dia gitu. Dan gue yakin seyakin-yakinnya, karena kenikmatan menjilat sehingga membuat para pembantunya inilah yang akhirnya menyesatkan Pak Jokowi. Keenakan menjilat, jangan sampai direbut, orang tamak gimana? Ya, jadi akhirnya kita nih yang sebetulnya mengkritisi dia untuk memperbaiki dia, itu yang kepanasan pembantunya. Oh jangan-jangan mau direbut tempat gue. Dan akhirnya informasi ke Pak Jokowi adalah informasi yang salah, sehingga Pak Jokowi yang ngomongnya begitu. Di saat beliau menerima informasi salah, inputnya salah, outputnya salah juga pasti begitu, kurang lebih. Ya. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi dong untuk Bang Aldo. Tambahin ini harusnya ke Pak Jokowi, hati-hati Pak, biasa menjilat sering menggigit juga. Iya, iya benar. Buat Pak Jokowi hati-hati Pak, kalau udah tulangnya habis biasanya tuanya digigit, hati-hati Pak. Ini nih gawat ini. Silakan Pak Alvin. Jadi saya senang ya ada Babe Abdul di sini, karena kenapa? Di sini membuktikan bahwa keberagaman kami ini tidak menjadi penghalang untuk kami untuk menjadi dekat gitu. Ya, kenapa? ya. Kita punya tujuan yang sama, demi Indonesia, kecintaan kami terhadap Indonesia di situ. Nah, berbicara tentang topik penyensoran kebebasan berpendapat, ya kan? Itu dasen dan dasolennya memang beda di Indonesia. Ya, jadi nggak usah jauh-jauh, bukan hanya Pak Presiden Jokowi. Yang paling gencar bilang bebas berpendapat itu sebenarnya Kapolri. Kapolri itu setahun udah berapa kali rilis, Oktober kemarin dia rilis. Polisi tidak anti kritik. Desember dia bilang lagi, silakan masyarakat kritik. Ya kan, buat mural, buat video tentang kritik, ya kan. Juni kemarin bikin lagi, silakan masyarakat kritik, ya kan. Nah saya tuh pikir, saya cinta nih sama Polri, saya mau kritik Untungnya sebelum kritik, saya WA dulu ke beliau, Pak Kapolri, saya mau kritik ya. Terus saya suratin juga resmi, ya kan, saya mau bikin video kritik, membangun bla 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 bla. Kalau Anda keberatan dalam waktu 5 hari, kabari kami akan edit atau hapus video tersebut, ya kan. Dijawab WA saya, silakan, ya kan, berpendapat, silakan keras nggak apa-apa, yang penting objektif. Oke, saya bikin dong, dapat lampu hijau kan. Saya bikinlah video tersebut. Habis saya bikin video tersebut tayang, saya WA lagi dan saya surati lagi, Pak, videonya sudah ada. Ini, ya kalau keberatan, saya bersedia ralat, saya bersedia edit. Udah saya bilang loh, video ini untuk kritik loh. Dan kalau misalnya keberatan, infoin saya hapus. Apa yang terjadi? Ya kan, beliaunya kagak bikin laporan polisi. Anak buahnya tuh AKBP Pujiarto, Kasubdit Renata, bikin laporan polisi. Dia bilang Alvin mengkritik, Alvin melawan penguasa. Wah, dia bikin LP hari ini, 1 minggu langsung naik sidik. Sedangkan Oso ini 3 tahun laporan polisinya. Saya bingung, saya bilang, jadi yang lapor itu Kasubdit Renata, yang proses Kasubdit Kamnek lagi.
Pak, saya di BAP masalah video tersebut itu 17 penyidik, 17. Saya bilang, saya lawyer loh, saya nggak bawa senjata loh di sini, ya kan? Sampai sorry ya, bolpen aja itu nggak boleh bawa, bukan cuma handphone nih, bolpen nggak boleh. Dia yang siapin katanya bolpen dia, takut bolpennya itu ada rekamannya. Ini apa nih cincin, dia bilang itu ada perekamnya bukan? Udah saking stres dia kan di situ. Saya bingung, kalau memang dia benar, kenapa sih mesti takut? Kenapa sih mesti takut direkam? Kalau rekaman yang salah gunakan, Anda punya hak untuk melaporkan kok kalau pencemaran nama baik. Kan di situ ya. Jadi benar seperti yang Mbak Bialdo bilang tadi, ya kan, kalau dalam Jokowi dia bilang, oh ya silakan kritik, silakan bebas. Anak buahnya kagak, ini pun juga sama. Kapolri bilang silakan. Untung aja saya ada surat-suratnya. Jadi ketika dibawa pertanyaan pertama di HP dia, mengapa Anda membuat? Saya bilang karena saya disuruh sama Bapak Kapolri bikin video kritik. Saya bilang gitu. Kalau nggak disuruh saya juga nggak mau bikin. Udah pusing dia udah kalau jawabannya dari gitu. Berarti kan dedernya siapa kan yang menyuruh kan? Stop. Nah itulah kalau orang nggak ngerti hukum, ya kan, bisa dijebak seperti orang bisa merasa itu sebagai jebakan loh. Silakan lapor, silakan, dia nggak suka. Semua yang nggak suka pada angkat tangan nih. Ternyata tiba-tiba yang nggak suka keluar, ditembak mati semua karena menyisihkan, itu bahaya di situ ya. Oke. Terima kasih Pak Alvin dan juga Mbak Ben tentunya yang tadi sudah mengemukakan bagaimana sih sebenarnya darurat kebebasan berpendapat, tapi tentunya masih besar harapan kita ya sebagai masyarakat Indonesia, tentunya ini bisa teratasi